Pemirsa, di tengah perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, militer Israel dilaporkan meledakkan sejumlah bangunan di kota Hayam, Lebanon Selatan. Ledakan terjadi di wilayah perbatasan yang selama ini menjadi titik panas konflik. Saksi mata menyebut suara ledakan terdengar kuat, diikuti kepulan asap tebal dari lokasi kejadian. Belum diketahui pasti tujuan operasi ini, namun diduga berkaitan dengan target militer, diduga milik kelompok Hizbullah. Sebuah pesawat tanpa awak atau drone milik Israel ditembak jatuh di langit Lebanon. Milik Israel hancur usai ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Drone hancur dan terbakar usai terkena pertahanan udara. Meski gencatan senjata di Lebanon diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Israel terus menggempur wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu, sebuah rekaman video menunjukkan bagian dari puing-puing drone atau pesawat tak berawak. Drone diduga ditembak jatuh di atas langit kota Burj El Shamali, Lebanon Selatan. Hingga kini belum diketahui adanya korban jiwa atau luka-luka akibat insiden ini. Di tengah kesepakatan gencatan senjata, Israel masih gempur Lebanon, serangan udara terus berlanjut. Upaya memperpanjang gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung diuji di lapangan. Hanya beberapa jam setelah kesepakatan itu diumumkan, militer Israel dilaporkan kembali melancarkan serangan udara dan artileri ke wilayah selatan Lebanon. Serangan udara militer Israel menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan dan infrastruktur serta memicu kepanikan warga. Serangan terjadi pada Jumat dini hari dengan menyasar sejumlah titik strategis di kota Haldah, kota Tauline, dan distrik Tire. Kondisi ini menambah daftar pelanggaran gencatan senjata yang sejak awal memang sudah rapuh, terutama karena faktor Hizbullah yang menolak kesepakatan tersebut. Serangkaian serangan ini terjadi tak lama setelah Presiden Donald Trump mengumumkan Israel dan Lebanon sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 3 pekan, hasil dari pembicaraan tingkat duta besar di Gedung Putih. Ratusan warga Lebanon hadiri pemakaman Amal Khalil, seorang jurnalis perempuan. Sebelumnya Amal Khalil tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon Selatan. Pemakaman Amal Khalil di Al-Baisariyah, Lebanon Selatan dipadati ratusan pelayat. Peti jenazah yang diselimuti bendera Lebanon diarak warga. Para pelayat, terutama perempuan, meneriakkan slogan perlawanan selama prosesi pemakaman berlangsung. Rekan-rekan Amal mengenang dirinya sebagai sosok yang berperan besar membantu peliputan di Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon mengecam serangan yang menargetkan jurnalis sebab melanggar hukum humaniter internasional. Sebelumnya, jurnalis Lebanon Amal Khalil tewas setelah menjadi target serangan drone militer Israel. Palang Merah Lebanon yang hendak menolong Amal juga mendapat serangan. Amal Khalil, jurnalis wanita Lebanon ini tewas saat berlindung bersama rekan-rekan sesama jurnalis. Jenazahnya ditemukan di bawah reruntuhan beberapa jam kemudian. Setelah jenazahnya berhasil ditemukan, kemudian dievakuasi ke kampung halamannya di Baisariyah, Lebanon Selatan. Amal Khalil tengah meliput di Al-Tiri, Lebanon bersama jurnalis lainnya dan diserang drone militer Israel. Amal bersama rekannya Zainab menjadi target serangan drone Israel yang meledak di depannya.
Amal dan Zainab selamat saat serangan pertama berlari mencari perlindungan di sebuah rumah, namun kembali diserang drone hingga tewas. Rekan sesama jurnalis Lebanon memberi kesaksian Amal memang sudah ditarget Israel. Hi, I'm reporting to you from Beirut. I can't believe I have to make another video to announce the death of a colleague and a friend of mine. Amal Khalil, who was a correspondent for Al Akhbar and one of the loudest voices of truth here in Lebanon, was executed by the Israeli army in a targeted airstrike in the town of Al-Tiri. After a drone strike happened in front of her, she was with another colleague and they went to seek shelter inside of a house. 2 men were killed in that drone strike, and when Amal and Zainab went to seek shelter in this house, she was able to reach out to some of the colleagues to let them know where she was, so everyone was aware. The Red Cross, UNIFIL, people in the government knew that she was there, and the Israeli army prevented the Red Cross from reaching them with live ammunition and stun grenades. Surat kabar harian Al Akhbar tempatnya bekerja membuat tribut untuk mengenang sosok Amal. Sebelum tewas, Amal melaporkan tentang kondisi warga Lebanon yang masih terus mencari keberadaan keluarga mereka yang menjadi korban gempuran Israel di tengah negosiasi Israel dan Lebanon beberapa waktu lalu. Ke Gaza, Palestina, pemirsa, sebuah foto viral menunjukkan spanduk berbahasa Ibrani terpasang di kompleks Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Spanduk diduga dipasang tentara Zionis Israel. Foto yang beredar memperlihatkan spanduk di sisi timur laut gedung Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dalam spanduk tersebut tertulis kutipan berbahasa Ibrani terkait operasi militer Israel. Sumber lokal menyebut kejadian ini terjadi sejak awal April saat tentara Israel masuk dan melakukan perayaan hingga ke atap gedung rumah sakit. Saat ini gedung Rumah Sakit Indonesia disebut dalam kondisi kosong tanpa aktivitas medis. Mercy Indonesia menegaskan penguasaan wilayah Gaza Utara merupakan kejahatan kemanusiaan. Mercy juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menyampaikan protes keras sekaligus mendorong penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki. Penyalahgunaan fasilitas rumah sakit dinilai melanggar hukum humaniter internasional termasuk Konvensi Jenewa 1949. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi saat ini di Gaza, Palestina, sudah terhubung bersama kami tim relawan Mercy Indonesia, Nadia Rossi. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Nadia. Seperti apa kondisi di lapangan saat ini dan bagaimana nasib tenaga medis serta warga sipil di sekitar rumah sakit? Untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri ini memang sudah tidak aktif ya Mas ya, belum bisa kami aktifkan kembali. Memang Rumah Sakit Indonesia itu berbatasan langsung dengan Yellow Line Mas, jadi itu batas yang memang dibuat oleh penjajah Zionis. Jadi kawasan itu memang sudah tidak bisa dimasuki oleh warga sipil. Jadi untuk masyarakat Gaza sendiri yang ada di utara itu mereka bergeser ke area selatan, dan untuk tenaga medis juga sudah berpindah ke area selatan. Dan pada saat ini pun Rumah Sakit Indonesia masih diduduki oleh penjajah. Seperti itu, Mas. Jika seperti itu keadaannya atau kondisinya, bagaimana penanganan medis bagi warga khususnya di Gaza yang membutuhkan bantuan medis? Jadi kalau misalkan ada pasien itu memang kami bawa ke selatan, Mas. Kebetulan untuk Mercy sendiri kami memiliki klinik di daerah selatan di Han Yunis yang mana kami bisa dalam satu hari itu kami menangani hampir 1.200 pasien setiap harinya. Jadi kita bawa ke selatan, Mas. Jadi karena memang untuk daerah utara itu kesehatan di sana memang sudah lumpuh, sudah tidak ada aktivitas di Gaza Utara. Ya, kita membayangkan situasi pada saat kejadian. Apakah bagaimana pada saat itu penanganan terhadap pasien, proses evakuasinya seperti apa, kesulitan apa yang dihadapi oleh tenaga medis di sana?
karena memang untuk membawa pasien itu sendiri kita butuh izin. Jadi kita itu izin itu bukan hanya dari Kementerian Kesehatan, tetapi dari Kementerian Kesehatan ini justru berkoordinasi juga dengan pihak Zionis bahwa kita ada pasien di sini, ada pasien yang terluka, kita harus evakuasi. Begitu mendapatkan pasien, kita bisa kirim ambulans ke area lokasi korban, baru bisa kita bawa korban tersebut ke selatan, ke rumah sakit yang memang masih dioperasikan. Seperti itu, Mas. Dengan alur koordinasi yang seperti itu, apakah memang membutuhkan waktu yang cukup lama? Menyita waktukah untuk proses evakuasi dengan koordinasi seperti disebutkan oleh Mbak Nadia tadi? Prosesnya sangat lama, Mas. Jadi terkadang dari pasien itu sendiri, misalkan masih ada yang istilahnya masih ada yang dalam keadaan sehat begitu, mereka kadang menggunakan gerobak. Jadi hanya menggunakan roda saja mereka bawa, atau mereka ada keledai menggunakan keledai. Jadi mereka menggunakan apa yang mereka punya hanya untuk mendekati, bergeser untuk ke selatan agar kita pun tidak jauh untuk menjangkau pasien tersebut. Untuk perlengkapan medis sendiri apakah masih cukup memadai di sana atau sudah mulai sangat berkurang? Sangat berkurang, boleh dikatakan hampir banyak yang tidak ada, Mas. Banyak yang tidak ada. Kebetulan saya bertugas untuk perawatan luka, bahkan untuk saya melakukan tugas pun per bari itu, Mas, saya potong kecil-kecil. Saya potong kecil-kecil supaya bisa cukup untuk pasien yang memang dalam satu hari itu bisa lebih dari 50 pasien. 50 pasien. Ini apakah memang karena keterbatasan perlengkapan medis, petugasnya juga terbatas, kemudian juga alur koordinasi yang cukup rumit yang disampaikan oleh Mbak Dia. Bagaimana penanganannya? Apakah memang ada pasien prioritas yang akan ditangani terlebih dahulu atau seperti apa kondisi di lapangannya? Iya, jadi memang kita ada ini, Mas, kayak kalau misalnya di rumah sakit itu kita bisa lihat dulu nih pasiennya yang mana dulu nih yang lebih membutuhkan. Ada pasien prioritas juga. Jadi memang kalau misalkan peralatan medis itu kita nanti ada pengiriman dari WHO itu pun terbatas. Pembagiannya itu sangat terbatas. Jadi memang apalagi sekarang itu kita perbatasan itu sering ditutup. Jadi kesulitan. Jadi kadang kalau misalkan tidak ada itu, kita pakai alternatifnya menggunakan kain. Kita potong-potong kain untuk membalut. Jadi kita gunakan apa yang memang ada di situ. Ya, oke. Saya membayangkan bagaimana sulitnya ya untuk penanganan medik di sana, Mbak Rosi. Tapi kendala utamanya apakah memang pasokannya atau memang ada jalur distribusi yang sangat sulit untuk menjangkau ke lokasi? Jalur distribusi juga sangat sulit, Mas. Jalur distribusi sangat sulit, koordinasinya pun cukup sulit. Dan sama ini atau sejauh ini belum ada begitu strategi atau solusi terbaru agar distribusi ini tidak terhambat kembali? Sampai saat ini belum ada perkembangan karena memang pasokan dari luar pun sulit. Jadi dari kita datangkan ke drop, misalnya dari WHO itu drop ke Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan baru disalurkan ke klinik-klinik dan rumah sakit. Itu pun memang sangat sulit, kita pengajuannya pun sulit, Mas. Jadi belum ada, mungkin sampai saat ini kita masih sangat kesulitan. Apa yang menyulitkan, Mbak Nadia? Yang menyulitkan itu karena terbatas, Mas. Terbatas, kebutuhan banyak, tetapi keterbatasan ketersediaan yang ada di lapangan. Dengan kondisi seperti itu, segala keterbatasan, kesulitan yang ditemui, kemudian juga kita kemarin mendengar Rumah Sakit Indonesia diduduki, ya ditempel atau ditancapkan bendera propaganda. Apa yang terlintas di benak Anda, Mbak Nadia, mendengar atau melihat kenyataan seperti itu? Saya melihat rumah sakit kita, Rumah Sakit Indonesia yang memang itu dibangun dari swadaya masyarakat, itu merupakan, menurut pandangan saya itu adalah pelecehan ya, Mas ya. Itu kejahatan. Bahkan dari warga Gaza ini sendiri itu rumah sakit itu sebagai tali persaudaraan. Dan untuk kita sendiri Indonesia itu Rumah Sakit Indonesia itu kan suatu kebanggaan, Mas. Tentu saja kami merasa mungkin
terluka ya. Tidak hanya warga Gaza, tetapi saya sebagai warga Indonesia, saya pun terluka melihat keadaan seperti itu. Baik, pemerintah sudah melayangkan protes ya ke atas tindakan tersebut. Bagaimana Mercy melihat hal ini? Untuk Mercy sendiri memang sudah mendorong pemerintah Indonesia agar melakukan protes ya ke jalur internasional agar penjajah ini segera menarik mundur pasukannya di daerah Gaza yang memang mereka duduki ini kan secara ilegal. Seperti itu, Mas. Oke, kalau melihat tindakan ya militer Israel atau Zionis Israel seperti itu, apakah itu hal yang sering dilakukan atau baru kali ini ada fenomena seperti ini? Bukan untuk yang pertama kali, memang sebelumnya selama perang sempat diduduki dan gencatan senjata kami bisa buka kembali, kemudian perang kembali, kemudian mereka membuat batasan yellow line itu, sehingga mereka itu membuat batasannya pun persis di belakang Rumah Sakit Indonesia batasannya. Jadi memang kita sudah tidak bisa memasuki area tersebut. Oke, untuk saat ini artinya ada berapa fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang masih bisa beroperasi di sana? Diulang, Mas, maaf. Untuk fasilitas kesehatan bagi warga Gaza dan juga atau rumah sakit yang masih bisa beroperasi di sana, yang Anda ketahui ada berapa di sana? Di sini masih ada beberapa rumah sakit yang masih beroperasi. Mungkin bukan masih beroperasi, tapi mulai diaktifkan kembali itu Rumah Sakit Sifa yang ada di kota Gaza. Itu merupakan rumah sakit terbesar, dan untuk di selatan itu ada An-Nasr. Oke, ada dua rumah sakit yang ada dua rumah sakit besar. Oke, beroperasinya itu apakah bisa secara optimal atau masih dalam keterbatasan? Masih dalam keterbatasan. Apa keterbatasan yang Anda lihat di sana? Sama seperti yang saya katakan, keterbatasan alat dan keterbatasan obat-obatan. Oke. Dengan pasien yang banyak, tetapi fasilitas kesehatan dan peralatan medis dan juga obat-obatan yang sangat kurang. Artinya untuk pasokan perlengkapan atau peralatan medis sebetulnya secara kuantitatif ini sudah mencukupi, hanya distribusinya saja atau memang pasokannya masih kurang? Pasokannya masih kurang. Oke, apa perlengkapan medis yang mungkin krusial dibutuhkan untuk penanganan medis di sana? Untuk perlengkapan ini mungkin untuk hal-hal yang kecil ya. Obat-obatan itu yang paling sering kita gunakan itu obat bius, Mas. Oke. Obat bius itu sangat terbatas. Jadi untuk kayak misalnya untuk pasien luka entah itu untuk ada robekan apa, terkadang untuk 3 ataupun 4 jahitan itu kita tidak menggunakan bius sama sekali. Tidak menggunakan bius sama sekali karena memang tidak tersedia. Itu bisa dibayangkan beberapa. Kalau Anda melihat korban di sana ya, untuk warga, apa rata-rata yang diderita oleh warga Gaza di sana? Kebanyakan itu dari mereka luka bakar dan patah tulang karena reruntuhan, ataupun dari bom itu sendiri kan pecahannya itu bisa mengenai tulang itu bisa sampai patah, Mas. Dan itu dirasakan dari kalangan usia, artinya dari mulai anak-anak sampai lansia misalnya? Benar. Untuk anak-anak lebih banyak mereka luka bakar. Luka bakar, ini banyak diderita oleh anak-anak. Untuk mungkin lansia sendiri apa yang rata-rata dialami oleh mereka? Patah tulang. Patah tulang Sangat banyak. Oke. Karena dari reruntuhan, kebanyakan memang tertimpa reruntuhan, Mas. Oke, ini rumah sakit dibangun juga dari donasi rakyat Indonesia. Apa sebetulnya arti atau makna yang dimaknai oleh pihak Mercy dan juga masyarakat Gaza dengan keberadaan fasilitas medis di sana? Untuk Rumah Sakit Indonesia ini kan dananya dari masyarakat Indonesia, itu adalah bentuk nyata dari solidaritas masyarakat Indonesia untuk Gaza. Dan untuk Gaza sendiri, Rumah Sakit Indonesia ini simbol dari persaudaraan, dan mereka itu memang menganggap Indonesia itu sebagai saudara mereka. Seperti itu, Mas. Ya, mungkin banyak juga kita di Indonesia yang bertanya-tanya begitu, bagaimana
warga Gaza menilai sikap Indonesia dan juga kehadiran warga Indonesia di sana. Mungkin bisa berbagi pengalaman Mbak Nadia terkait dengan hal itu. Jadi memang alhamdulillah kalau dulu waktu pertama, karena memang ini bukan misi saya yang pertama Mas, saya dari 2024 saya sudah memasuki Gaza. Jadi waktu pertama itu saya masih dipanggilnya Cina, tapi untuk saat ini mereka sudah tahu saya dari Indonesia. Jadi begitu saya lewat langsung ditunjuk Indonesia, I love you, Indonesia I love you. Jadi itu aja yang mereka, jadi sesulit apapun mereka tetap optimis dengan hidup mereka, dan mereka selalu mengatakan kepada saya bahwa Indonesia itu selalu memberikan dukungan untuk mereka. Mereka tahu kalau misalnya Indonesia itu menjadi apa ya, di Indonesia itu selalu menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina. Ya, mereka mengapresiasi hal itu yang ya tentunya hal yang kita syukuri gitu ya, karena memang begitu berusaha untuk maksimal memberikan bantuan kepada warga Gaza. Lalu informasi terkini ini Mercy Indonesia ini memperkuat layanan medis ya di jalur Gaza dengan mengirim emergency medical team atau EMT ke-13. Perkembangannya bagaimana saat ini Mbak Nadia, khususnya untuk dokter spesialis fisik dan rehabilitasi ya yang kami dengar informasinya? Ya. Jadi untuk dokter rehab medis ini baru datang di hari Kamis kemarin, Mas. Jadi hari ini beliau masih mungkin masih melihat apa yang dibutuhkan. Jadi hari ini beliau baru mengunjungi satu klinik. Memang itu klinik yang memang Mercy dukung ya. Insya Allah mungkin untuk besok kami akan melakukan asesmen kembali di rumah sakit yang memang khusus rehabilitasi medis itu di Gaza, di kota Gaza. Seperti itu, Mas. Oke, nantinya Jadi baru 2 hari. akan bersiaga di mana? Apakah di Gaza atau nanti distribusi untuk penugasannya akan dibagi-bagi ke beberapa wilayah? Insya Allah untuk pembagiannya dokter kami akan bertugas di Gaza Selatan dan juga di kota Gaza. Oke, untuk penambahan tim ini tentunya juga kita harapkan ada penambahan perlengkapan medis. Kalau di sana rata-rata jumlah pasien mungkin yang butuh, ada berapa pasien? Mungkin ada ribuan atau ratusan yang sangat membutuhkan bantuan medis. Bantuan medisnya khususnya untuk apa, Mas? Bantuan medis Gaza. Kalau misalkan memang di klinik kita saja tiap hari itu kami melayani lebih dari 1.200 pasien setiap harinya. Lebih dari 1.200 pasien setiap hari? Setiap hari. Oke. Bagaimana untuk di wilayah lain? Mungkin juga berkoordinasi dengan petugas lainnya mengenai total jumlah pasien yang sangat membutuhkan bantuan medis? Rata-rata memang untuk rumah sakit dan klinik itu pasien di atas 1.000, Mas. Bahkan untuk klinik kecil. Oke, dengan total petugas medis dari Mercy dan juga mungkin dengan tim lainnya, apakah bagaimana, kewalahankah atau masih tertangani? Jadi alhamdulillah memang kami banyak relawan yang memang dari Gaza sendiri, Mas. Jadi mereka yang memang sebelumnya bekerja di rumah sakit, yang memang rumah sakitnya sudah tidak beroperasi, mereka membantu ke klinik-klinik kecil dan ke beberapa rumah sakit yang memang masih beroperasi. Kewalahan memang kewalahan. Kalau dibilang kurang, memang kita kurang tenaga ya, Mas ya. Tidak hanya tenaga yang kurang, peralatan medis yang kurang. Mungkin ya memang di sini sampai saat ini masih serba kekurangan. Oke, Mbak Nadia, ini bukan kali pertama. Mbak Nadia sudah sebelumnya pernah menangani hal seperti ini. Bagaimana yang Mbak Nadia rasakan situasinya? Ya, apakah semakin membaik begitu, atau sama saja, atau malah semakin memburuk, Mbak Nadia? Jadi memang untuk 2 misi sebelumnya itu saya memang di masa perang. Dan sekarang di masa gencatan senjata ini tidak ada perbedaan yang cukup berarti ya, Mas ya. Tetap serangan itu masih ada, setiap harinya masih ada serangan, masih ada korban luka, masih ada korban yang meninggal dunia. Jadi saya itu memang datang ke sini terus, saya mungkin untuk ketiga kalinya saya datang ke sini itu memang dengan niat saya ingin membantu teman-teman sejawat saya di sini yang memang kewalahan
yang mungkin yang saya harapkan saya bisa mengurangi rasa lelah mereka dengan berbagi tugas. Oke, Mbak Nadia, terima kasih sudah meluangkan waktu berbagi cerita dan juga berbagi informasi bersama kami di Breaking News. Tetap jaga kesehatan dan titip salam kami untuk rekan-rekan juga di sana. Insya Allah.